berkaitan dengan penguatan pelaksanaan unit kesehatan sekolah atau UKS. Tapi dikenal juga yang istilah yang kita umum, bukan unit kesehatan sekolah tapi usaha kesehatan sekolah. Kemarin juga dibahas kayak gitu. Ya terserah yang mau mana yang mana, yang penting UKS itu adalah ada juga yang nyambung juga usaha kesehatan sekolah juga. Tapi kalau unit ini kan berarti ada semacam seperangkat alat atau misalkan kantor khusus. Tapi kemarin juga tidak harus Pak, dan tidak harus ada kantor UKS-nya atau ruangan UKS-nya, yang penting tetap harus dilaksanakan katanya UKS itu. Dulu ayat ya. Wah, Wajib. Waktu akreditasi zaman Pak Haji ada itu harus ada ruangannya Pak. Gitu. Tapi kemarin dibahas maksudnya gini, kegiatannya harus ada, walaupun kenyataannya seyogyanya lebih baik, ada itu lebih baik begitu. Kalau misalkan kita bikin tempat misalkan khusus untuk UKS, di mana tempat tadi, gitu. Ya itu di kurang lebih lah gitu ya. Berikutnya ini yang mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Sehat atau G7KI yang dikomor-komorkan ya oleh Menteri sekarang, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nolak dulu aja, satu, dua, tiga. Ya, benar. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Oke, terima kasih Bu Bella. Nah itu kalau bisa di setel setiap hari pagi ya sebelum itu ya, termasuk 8, nanti ada yang 8 dimensi profil lulusan, juga ada lagunya supaya diingat selalu. Selain tadi setelah berdoa lah, selain baca nyanyi lagu Indonesia Raya gitu ya. Berikutnya nanya yang kegiatan kemarin ya, hanya materi UKS yaitu mendukung G7KI atau dan MPLS, terus identifikasi progres pelaksanaan RTL sosialisasi panduannya. Itu ada RTL-nya nanti ya, rencana tindak lanjutnya kegiatan itu, terus penyusunan SK tim PPK dan G7KI Dinas Pendidikan Kabupaten dan kota provinsi. Implementasi UKS dalam mendukung G7KI yaitu kebiasaan anak Indonesia hebat. Terus identifikasi program kearifan lokal yang menggunakan G7KI, pemetaan 20% stunting setiap jenjang yang akan menjadi sasaran advokasi atau pendampingan yang PPK dan G7KI. Penetapan data sasaran advokasi 20% semua jenjang. Menyusun RTL, ya menyusun RTL yang tindak lanjut, review dan refleksi. Nah itu kegiatannya yang kemarin. Nah ruang lingkup materinya yaitu kaitan dengan SKT dibuatkan, berarti ya SKT-nya ini yang dari Dinas Kabupaten Provinsi. Terus sosialisasi strategi implementasi UKS dalam mendukung G7KI. Masa pengalaman
satuan pendidikan atau satuan lingkungan sekolah satuan pendidikan nggak apa-apa. Masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan MPLS yang ramah ya, ramah yang kita udah laksanakan selama 4 hari. Terus SK penetapan dan lampiran batu satuan pendidikan yang akan menjadi sasaran advokasi PPK dan G7KI. Itu nanti ditentukan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan rapot pendidikan katanya. Nanti dipilih 20% dari sekian jumlah SD, kalau nggak salah sekitar 900-an, 970 beberapa perwakilan daerah. Terus ada RTL-nya, ada dokumentasi pelaksanaan advokasi UKS yang mendukung G7KI. Berikutnya penyemandirian penguatan pelaksanaan UKS untuk mendukung G7KI ya, dan MPLS. Harusnya itu sebelum MPLS harusnya tapi namanya sosialisasinya kamu nih Kaliwan iya. Keterkaitan UKS dan GSS. GSS itu gerakan sehat, gerakan sekolah sehat ya. Terus keterkaitan program MBG dengan UKS, terus 7 kebesaran yang hebat dan 8 dimensi kopi lulusan. Terus masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan ramah. Keterkaitan antara UKS dan GSS. Berikutnya adalah latar belakang program. Ini ya, kenapa programnya ada? Pertama yaitu kondisi kesehatan dan kebugaran peserta didik yang jadi latar belakang. Keterlaksanaan UKS, kebiasaan perilaku sehat di kalangan peserta didik, keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung kesehatan sekolah dan peserta didik. Untuk lebih meningkatkan derajat atau kesehatan satuan pendidikan dan peserta didik, ya, ini tahun 2024 kampanye sekolah sehat ditingkat menjadi gerakan sekolah sehat atau GSS. Fokusnya yaitu 3 sehat ditambah 2 sehat sehingga 5 sehat. Jadi itu adalah sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Sehat bergizi berarti yang kaitan dengan makanan, ya, makanan yang bergizi harusnya. Sehat, BG misalnya salah satunya. Walaupun kita belum menerima, ya harus legowo lah. Mungkin kemampuan negara masih belum. Ya nanti siapa tahu akan dimajukan ke kita. Tapi yang penting di rumah juga kita selalu makan kan. Gitu. Kalau PJT 2 ya banyak yang tidak dimakan, numpuk, masya Allah. Ini upah PJT 2 sekeluarga kebebasan dia mah cina yang waduh sehingga kita syukur saya satu dua karena banyak mungkin menu makanannya kurang disenangi kemungkinan, atau mungkin juga masaknya kurang enak, tidak sesuai selera atau lidah masyarakat barudak gitu tiba-tiba. Nah, saya itu jadi apa sih? Mubazir, suruh kawan. Kaitan dengan sehat fisik. Oh, mereka kalau itu oh gitu. Kamu dikumpul. Oh gitu. Oh gitu ya. Gimana? Untuk entong. Nah, kita fokus ke sehatnya ya. Nah, ini gerakan sekolah sehat itu tadi sehat bergizi dari makanan lah. Yang kedua sehat fisik. Fisik tolong ya Bapak Ibu juga perhatikan siswa-siswi kita jangan sampai paling tidak lah ditanya bangunnya air kucel, kumel, borokan, misalnya gitu lah contohnya kaki kamu bisik kenapa atau taramah di bumi atau orang tuanya bagaimana atau tidak mampu atau misalkan ditinggal orang tuanya atau diurus sama siapa. Nah itu tolong ditanyakan juga supaya ada perbaikan gitu. Disarankan oleh kita untuk apa, atau misalnya kalau kita di sini kalau borokan misalkan kita ada obat di sini ya kasih obat gitu, itu lebih bagus. Memang UKS itu salah satunya di sekolah harus ada sih sebenarnya bentuk fisiknya gitu, dari mulai ruangan sama perlengkapannya termasuk obat-obatan yang termasuk kamu hidupnya nanti bed nanti ada Bed rest. Bed rest jadi lama kayak
Pak Bogor ceritanya. Pak Bogor kan ya. Nah itu kalau istirahat atau mengaku misalkan uyang atau naon gitu ya. Apa saja. Nah itu harus sama memang ayah tidak Pak Bogor pernah ayah terangnya Pak di Pajak Tidore ayah tempat. Nah itu harus ada paling tidak di kapan sarana UKS. Terus kaitan dengan sehat imunisasi. Nah, biasanya di awal tahun ajaran Bu, terutama kelas 1 ya, sama kelas 5 biasanya Pak. Kelas 1 terutama ya Bu. Suka ada itu yang namanya bias ya Bu ya. Tapi sekarang belum ada ya? Belum. Nah ini disosialisasikan kepada orang tua terutama. Jangan takut, ayah budak mana? Budak karena itu takut. Gitu. Nah iya. Gimana Bu tadi dibahasnya? Itu apa? Jangan takut. Gitu. Iya. Iya berarti ngambung dasar MPLS tadi. Terus sambung di luar dan Pulang kabur gitu. Supaya sehat gitu. Kalau nggak kemana gitu. Nah berikutnya sehat jiwa. Sehat jiwa kaitan dengan mental ini ya. Yang muda yang berkarya tanpa narkoba. Nah soalnya gini, jiwa itu ada yang memang mungkin bermasalah dari rumah tangganya, biasanya gitu terganggu jiwanya, kadang trauma atau apa dan sebagainya, atau kejadian eksternal yang dari luar. Terus juga ada mungkin pengaruh drug atau pengaruh obat-obatan, nah gitu. Jadi hindari hal-hal yang semacam itu. Maksudnya kita sebagai guru sosialisasikan hal itu tidak baiknya menggunakan obat-obat karena ya makanya akan mendukung kesehatan jiwa kita. Dan kalau memang misalkan terjadi permasalahan di rumah tangga atau di keluarga, bolehlah kita kan sebagai kalau guru kelas itu adalah juga sebagai nah itu jadi psikolog, psikiater, sebagai apa namanya guru BK, bimbingan dan konseling. Ini tolong ditanya-tanya juga. Kalau ada orang yang suka merungkut, nah itu bukan itu memang termasuk BK. Kita jadi untuk menjaga kesehatan jiwa anak itu kita melakukan BK, ya, bimbingan konseling. Ya itu. Karena bukan guru kelas aja, termasuk keluarga sama aja, nggak apa-apa gitu. Kita semua juga betul. Nah jadi supaya jiwa anak-anak kita sehat, gitu. Jadi jangan sampai anak murung, anak apa, nggak ditanya, nggak apa. Nah, justru kalau itu digali terus informasi, sehingga ketahuan ini permasalahannya apa. Gitu. Sehingga kita juga bisa tahu kalau misalkan dia malas atau apa, mungkin alasannya ini kita bisa arahkan ke arah yang lebih baik. Kaitan dengan sehat lingkungan, nah ini Bang Jali yang apa ya? Pak, kesehatan lingkungan ya. Iya. Oh ya, Abi pernah ditegur Pak Haji Tatang waktu itu. Pas, boleh rapat itu bersama, ya, boleh ya kan. Terus kan selesai aku nggak ada ya, hari kan begitu. Hari kan ditegur orang di kantor. Betul itu nanti kayak nyawanya mah bukan waktu pada rapat, ini bersihkan itu masih. Paling kadang-kadang kayak bisa tadi ada rapat, kadang-kadang nyapuan. Ini jadi izin. Jadi maksudnya tolonglah termasuk anak-anak juga dididik suruh satu terutama yang bersama. Tapi yang kecil ya dibiasakan juga untuk diberi contoh. Biasakan buang sampah. Dan itu dikasih penjelasan seperti itu. Jadi pulang buang sampah di mana wae, kan itu malah lebih capek udah apa itu coba nyapuan. Tapi lamun kabar dia, nyimpenan di dia di sana gitu. Itu lebih bagus. Jadi kebiasaan juga akhirnya bisa menjadi budaya bersih, budaya sehat. Nah itu kaitan dengan lingkungan.
Mangga. Nah, misalkan di Ayo. diberi nyawa lah, buang tempat pada tempatnya. Diberinya. Cuman masih bandel kayaknya banyak gimana? Kasih sanksi apa kumaha? Ya Supaya jelas, supaya jelas. Ya diperingatkan dulu lah sampai 3 kali bang. Tapi kalau misalkan Malaysia tiga kali ke wae, Apa Kayak guru. tempat sampahnya? Kayak guru, kan? Apa tempat sampahnya kurang gede? Apa bagaimana? Gitu. oh, eta ya nih orang beli tempat sampah udah bagusnya juga daya kira harus kalau harus. Ya, sebenarnya buang sampah. Iya. Sebenarnya apa? Suka penuh ya? Oh iya, agak besar, agak kenal sedikit. Iya. Kebetulan Pajatan 3 mah dapat hibah itu dari desa bu itu Pak Desa Inovan. Ayah sebenarnya mah dana pendidikan yang dari desa itu. Pajatan 2, dia kan kubur hari kayaknya mau jadi Pajatan 2 tempat cuci tangan. Bukan di dia mah. Kalau kita tidak berharap itulah kita lah terutama gitu yang taruhlah dia mau ngasih atau tidak terserah. Tapi ada dana pendidikan sebenarnya dari desa itu. Nah, ada soalnya di sana juga dapat di Pajatan 2 ya. Oh, Pernah benar. dari ini mahasiswa pernah tuh, kalau drum gitu. Oh, gitu. KKN dia. GSS dalam rangka revitalisasi. Oh, tadi kembali ke masalah saya sih belum. Masalah lingkungan ya. Tolong dibantu lah oleh guru-guru wali kelasnya masing-masing. Selalu diingatkan buang sampah pada tempatnya, jangan sampai di mana-mana gitu ya. Terus Mang Jali kemarin ngeluh katanya, kucing nih bau. Hari ini bingung mereka kemana sih bang? Kemana bang? Gitu ya. Ya bau memang ini benar dia kan di pojokan itu tuh, anu caket kelas 4 seringan jadinya. Iya, seringan jadinya. Siapa? Yang cari osannya udah terus bang. Maksudnya ulang. Karena muslim tidak mau. Mulai mah. Oh, bayangkan itu lah mau kebauan lah, bisa tahu orang. Iya, kebauan. Iya. Kayak industri lah, itu terserah mana jangan sampai kayak gitu. Terus kaitan dengan masalah kebersihan juga, sekali lagi terangkan juga manfaat gitu ya, bukan hanya sekedar proses buang sampah pada tempatnya itu harus selalu dijaga, diingatkan. Tapi manfaat kebersihan itu buat diri kita gitu. Sampaikan juga jangan sampai mau sih akhirnya fungsi buang sampah pada tempatnya atau misalkan menjaga kesehatan lingkungan atau misalkan menjaga itu kesehatan kita juga walaupun lingkungan yang dijaga gitu. Yang lingkungan sehat fisik mah udah pasti diri kita masing-masing. Tapi lingkungan juga harus dijaga kesehatannya. Itu pun berdampak kepada kita. Kalau lingkungannya kotor, misalkan seperti tadi emang nyaman gitu. Gitu. Iya. Ya terus ya proses teknisnya berarti Bapak Ibu termasuk apa berhasil menjadi ya pagi-pagi lah orang di itu baru bersih isi ya pas pertengahan ada yang mengunjungi ke sini atau kumaha kayak kita balatan kulitan jadi tenan kan gitu di sana mau sekolah teh kumaha nah gitu kabur dan sebagainya padahal ya gitulah kira-kira dulu tegur pasti paling ketahuan pas sekolah mau langsung negorkan guru mau gitu ya. Saya cara efektif yang bikin jerah itu Kuat. gimana solusinya itu? Anu kuat. Yang bikin jerah itu lah Oh, udah. parah. Ya udah diperingatkan lah kalau mau tidak bisa diingatkan. Kan misalkan beberapa orang mah kumpul kan we. Iya, kumpulin lah. Gitu. Jadi kita Kalau dan ke sanksi kita masih terlalu jauh karena kebiasaannya begitu Ya, banyak. nah. Jadi yang pertama itu dibiasakan dulu, diarahkan dulu pola pikirnya mereka akan merasa malu kalau buang sampah sembarangan. Misalkan teman-temannya bilang, nggak boleh buang sampah sembarangan. Iya, gantongan. Nah. Kalau enggak, cari tempat sampah. Gitu. Ya. Maaf, ini waktu kepala sekolah SMP saya begitu bilang, akhirnya dari situ siswa dibiasakan, setelah dibiasakan baru ada sanksi. Begitu
tetap 1 bulan langsung dikasih sanksi enggak. Dibiasakan dulu satu sekolah semuanya, baik itu semuanya keluarga sekolah, baik dari ibu-ibunya yang menunggu atau dari siswa-siswanya, dibiasakan mereka untuk membuang sampah tempat sampah. Lalu kalau misalkan mereka mau buang sampah sembarangan, teman-temannya mengingatkan, ayo jangan buang sampah sembarangan, malu dong gitu. Oh iya, kantongan, lalu dari kantongan deh cari tempat sampah. Kalau bajunya merasa kotor, cari tempat sampah, jalan gitu harus mau. Kalau udah begitu, jadi mindset mereka tuh diarahkan dulu gitu. Setelah itu baru udah terbiasa, baru ada yang itu baru kita ada sanksi. Terima kasih Bu Det. Iya. Jadi intinya adalah merubah mindset, merubah cara pandang kita. Gitu. Sampah itu adalah sebenarnya kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan sebenarnya Pak. Jadi proyek oke. Nah, contoh misalkan sampah plastik Pak, kalau dikumpulkan misalkan, terus misalkan di daur ulang atau dijual ke tukang mana rongsokan kan bisa menghasilkan. Kalau dibilang misalkan plastik, kalau misalkan sampah-sampah yang organik, bisa hancur, kita bisa dibikin kompos. Nah, misalkan gitu ya. Kalau di sampah memang di sini ada 3 jenis, ada plastik, ada bisa di reuse, bisa digunakan, reduce, bisa di daur ulang gitu ya, recycle gitu bisa didaur ulang gitu ya. Nah itu semuanya bagus, bisa dimanfaatkan buat ada gitu ya. Terus ada juga yang organiknya bisa dijadikan kompos misalkan. Itu juga ditanamkan juga Bu. Jadi maksudnya manfaat sampah itu sebenarnya jangan anggap bahwa sampah itu tidak berguna. Justru yang jauh-jauh lah. Di itu bagian negara ada pengolahan sampah yang bisa menghasilkan pupuk organik dan itu bahan bakar. Jadi BBM cair Bu, itu dari plastik bisa jadi bahan bakar. Didaur ulang gitu. Nah ini sebenarnya, itu hal-hal semacam itu juga diterangkan karena maksudnya bukan hanya sekolah, kebiasaan nanti di rumah juga begitu. Jadi nanti pilih ini yang plastik, ini yang ini yang organik terserah. Nah seperti kemarin juga di Pajajaran 3 itu perasaan melihat itu ada 3 kalau misalnya ya itu, nah itu dipilah-pilah gitu, itu lebih bagus. Jadi si anak juga nanti akan tertarik. Tadi itu di samping merubah mindset, awalnya kan sampah itu dianggapnya tidak berguna. Nah itu menjadi project sebenarnya problem, tapi problem plus learning, tapi jadi project plus learning. Jadi bisa dijadikan project, bisa jadi menghasilkan uang pada akhirnya. Kalau begitu kan iya juga ya. Nah gitu misalkan itu merubah mindset terutama. Jangan dianggap bahwa sampah itu jijik, kotor dan sebagainya. Rubahlah mindset dan cara tadi kebiasaannya berubah juga. Di samping mindset bahwa mindset sampah itu adalah sebenarnya berguna, bukan tidak berguna. Tapi kita juga kebiasaan cara membuang sampah juga diajarkan. Itu terima kasih Pak. Itu bagus. Nah, saya tambahkan tadi seperti mindsetnya yang dirubah bahwa sampah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga ternyata gitu. Lanjut itu bagus. Terima kasih Pak. Lalu mungkin ada ide-ide yang lain ya? Itu kan di itu ada itu kan membuat program itu masing-masing membuat program sebenarnya itu buat program gasden dan sebagainya. Sebenarnya kan program itu kan tentang kesehatan ke anak-anak ke siswa di guru lah ya. Di salah satunya tadi pertama udah miset ya dua miset seperti Bu Ade. Terus untuk meminimalisir sampah plastik, sama itu bicara buat Abah Bisuti untuk meminimalisir itu bisa mah pakai iwe. Berarti menjadi tiap bahan cuntang kita gelasnya gelas. Jadi kayak gelas pakai semua kayak semua plastik gede etak biji juga. Terus tekankan anak itu tiap hari bawa tumbler, bawa botol minum, wadah minum ya, botol minum. Anak itu pada
kita lah untuk melihat kesehatan yang namanya seminggu sebelum itu untuk pasti ditambah ada gula mensuatan nah, mulai sekarang hari sampai nanti anak diwajibkan bawa tumbler Pak. Minuman dari rumah lah. Iya. Terus untuk menjaga kesehatan juga makan bergizi tiap hari 2-3 hari dulu itu hari Sabtu membawa bekal makanan. Sekarang dilakukan Sabtu yang apa libur? Iya. Itu kemarin Ya hari malam misalnya gitu. Hari apa sekarang? Pindahkan dari Jumat. Ya Jumat. bisa. Untuk Makan sehat. makan sehat gitu. Ya. Itu nama kan. Bagus masukan dari gue juga nanti berarti untuk minum bawa tumbler masing-masing misalkan gitu Bu, jadi supaya tidak terkontaminasi bakteri dari luar. Bagus sebenarnya. Jadi nanti tiap warungnya itu tambahan. Jadi nanti Boleh. tiap warungnya itu jangan kaget gitu anak-anak begitu beli pengen beli es nggak ada kemasan dia nggak bawa itu gitu kan. Bertahap gitu minggu sekarang ya anak-anak berkurang dikurangi. Iya. Minggu depan ya mulai bawa tumbler gitu. Tapi tetap yang jualan di sini masih menyediakan tempat. Iya, gitu. iya. Nanti ayo jangan lupa yang belum bawa nanti bawa lagi nanti Ah. minggu depan bapak atau ibu atau yang mau es nggak menyediakan tempat ya kalian bawa tumbler Iya. masing-masing ya, gitu. Nanti selalu diingatkan gitu Bu. Iya, selalu Iya, yang selalu jualannya itu diingatkan. selalu mengingatkan gitu Iya. Pak. Nanti mungkin itu tugas Mang Jali sama Ah, Bapak. termasuk yang tadi dia mau pada sebabnya bahwa saling mengingatkan antara satu dan yang lain dalam membuang sampah misalkan gitu. Bahasanya mungkin ya harus halus ya, namun mereka khawatir merasa dibully gitu. Jangan satu orang ada tuh, ayo jangan buang sampah sembarangan. Iya. Yuk biar kita sehat, di sekolah kita bersih. Ya, teknisnya nanti sama Bapak Ibu di kelas Iya, nanti iya. supaya tidak tersinggung Iya. atau tidak gitu, tidak tertekan